김도하 씨 믿어요. 믿는다고요. Doha mengajak Sohee masuk ke apartemennya. 진짜 위험했어요. Doha bertanya, apa kau mendengarkanku? 네. Sohee menjawab ya, ia mendengarkan Doha. Kau tidak terluka dan pulang dengan selamat. Kurasa kita bisa membicarakan hal lain. Sohee bertanya, apa pria tadi adalah kakak gadis itu? 네. Sohee kembali bertanya, seperti apa pacarmu? Saat acara kelulusan sekolah menengah, Doha diterima masuk di Universitas Seoul. Doha berkata, kami cinta pertama satu sama lain dan saling menyukai. Saat ia mulai kuliah di Seoul, kami harus berpisah. Kupikir itu tidak akan menjadi masalah. Om Ji menangis karena tidak ingin Doha pergi ke Seoul. Ia ingin Doha tetap bersamanya. 그냥 가. Om Ji berkata, kau harus selalu memakai cincin pasangan. 절대 빼면 안 돼. 응? 응, 알았어. Om Ji bertanya, tidak bisakah ia tinggal bersama Doha di Seoul? Doha menjawab, sekarang ia tinggal di asrama. Ia berkata minggu depan ia tidak bisa datang menemui Om Ji karena ia harus belajar untuk ujian tengah semester. Om Ji menjawab, kau sudah mengikuti ujian. Doha berkata, itu ujian praktik jurusannya. Om Ji kesal dan berkata, hanya karena ia tidak kuliah, Doha pikir ia tidak tahu apa-apa dan kau membohongiku kan? 그런 거 아니야. Om Ji berkata untuk datang ke sini sehari lebih awal. Doha berkata, ini tidak mudah bagiku. Ia ada tugas kelompok, pelajaran, dan sesi bimbingan. Ia harus meluangkan waktu untuk datang. Jika kau bersikap seperti ini setiap kali ia datang, 아주 힘들어. Om Ji berkata, kau sudah berubah. Om Ji ingin mengiris pergelangan tangannya. Om Ji berkata, jika kau meninggalkanku juga. 이러지 마. Om Ji berkata, ia tidak punya impian. 네가 내 꿈이야. Kau terus mendahulukan hal lain daripada aku. Ia tidak bisa kehilangan Doha. Ia berada di ujung tanduk dan rasanya seperti akan hancur. 알았어, 미안해. Doha berkata ia pikir dia bersikap seperti itu karena sangat mencintainya. Doha mendapati Om Ji memegang ponselnya. 너 뭐해? Ia mengambil ponsel miliknya. Doha melihat Om Ji mengirim pesan ke teman-teman Doha yang berisi jangan menghubungi lagi. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Om Ji berkata mereka menempel terus padamu. Jadi ia mengurusnya untuk Doha. Jika kau sedikit saja bersikap sebaik itu padaku, 진짜 그만 좀 해. 성주야. Doha keluar dan tidak mau lagi mendengar perkataan Om Ji. 헤어지자. Ia tidak bisa melakukan ini lagi. 안 돼. Om Ji berkata, sudah kubilang kau impianku. Doha bertanya, bagaimana bisa aku menjadi impianmu? Om Ji menjawab, semua yang kulakukan denganmu adalah impianku. Apa kau mengencani wanita lain di Seoul? Doha menjawab, ya, aku menyukai orang lain sekarang. 누군데 말해봐! Doha tidak mau menjawab dan pergi dari sana. Om Ji mengambil pecahan botol dan mengiris tangannya. Doha cepat-cepat menahan pendarahan Om Ji dengan kemejanya. Om Ji malah mengambil ponsel Doha dan kembali memeriksa siapa wanita itu. 승주야! Om Ji berkata ia akan menjadi pacar yang lebih baik darinya. Ia tidak bisa hidup tanpa Doha. Aku akan mati. Aku serius. Doha berkata, jika kau ingin mati, lakukanlah. Doha meninggalkan Om Ji di sana. Doha berkata ia ingin melihat ke belakang. Namun jika melihat ke belakang, ia takut semuanya akan terulang. Besoknya Doha ditangkap atas pembunuhan Om Ji. Polisi menemukan kemeja di lemari Doha. Itu adalah kemeja yang kau pakai malam itu. Kami menemukan darah Om Ji dari kemeja itu. Apa kau membunuh Om Ji? 제가 죽였어요. Ibu Doha berkata mereka tidak menemukan apapun. Kenapa kau mengaku? Doha menjawab dia meninggal karena aku. Ibu Doha berkata pengacaramu akan datang. Jasadnya belum ditemukan, jadi kau bisa dibebaskan dari tuduhan ini. Doha berkata ia menarik kembali kesaksiannya. Dekcan menguatkan alibinya. Jasad Om Ji tidak pernah ditemukan, jadi ia dibebaskan. Setelah itu ia mengubah namanya. Seharusnya ia tidak mengatakan itu pada Om Ji. Sohee berkata pantas saja itu dianggap bohong. Kau bilang tidak membunuhnya, namun di dalam hatimu kau merasa bertanggung jawab. Setelah mendengar seluruh ceritanya, 김승주 씨가 안 죽인 거 맞아요. Doha menangis dan Sohee menenangkannya. 기자죠? 예. Om Ho menjawab ia tahu Kim Doha tinggal di sini. Petugas keamanan berkata Kim Doha belum pulang. Sudah lama sejak dia terakhir kembali ke sini. Bahkan reporter berhenti datang ke sini. Doha berkata Om Ho mungkin mengenalimu. 그 사람이 나를 왜요? Doha menjawab dia melihatmu saat di bus Hakchon. Apa kau tidak ingat? Ia duduk di samping Sohee. Sohee bertanya, apa itu kau? Kapan kau mengingatnya? Doha menjawab saat ia pertama kali pindah ke Yonso, ia melihat Sohee. Sohee bertanya kenapa tidak langsung memberitahunya. Doha berkata saat itu ia takut kau akan tahu siapa aku. Ia bahkan tidak bisa melepas maskernya. Sohee berkata kembalilah ke Yonso.
Ia ragu Om Ho tahu kau tinggal di Yonso. Bahkan jika dia kembali, ia bisa mendengarkan kebohongannya. Ia akan menganggap itu sebagai ya dan kembalilah lebih dahulu. Sohee ingin kembali ke rumahnya. Do-ha menahan tangan Sohee. Do-ha bertanya, bisakah kau menginap di sini? Dia mungkin masih di sekitar apartemen. Jika pergi sekarang, kau bisa berada dalam bahaya. Do-ha berkata, tidurlah di ranjangnya. Ia biasanya tidur di sofa. Do-ha datang dan memberikan kaos bola Liverpool pada Sohee. 리버풀? Sohee berkata ia akan membalas Do-ha. Do-ha menonton pertandingan sepak bola. Ia tidak bisa tidur. Sohee juga tidak bisa tidur. Ia mengirim pesan ke Do-ha. Do-ha mengajak Sohee menonton pertandingan bola. Sohee menerima ajakan Do-ha, tapi ia lapar. Do-ha membuatkan makanan untuk Sohee. Sohee kagum dengan layar di apartemen Do-ha yang terlihat seperti di bioskop. Do-ha bertanya sejak kapan Sohee menjadi penggemar sepak bola. Sohee menjawab sejak ia masih kecil. Ayahnya selalu terlihat sedih, tapi dia tampak bahagia setiap kali menonton sepak bola. Sekarang ia menyukai sepak bola karena alasan yang berbeda. Dalam sepak bola, kebohongan tidak berguna. Kau bisa mempercayai apa yang kau lihat. 도아 씨도 축구 같아요. Mereka menonton pertandingan sepak bola sambil makan mie. Ibu Sohee datang ke rumah Sohee, tapi Sohee tidak ada di rumah. Ia juga menelpon Sohee, tapi ponselnya tidak aktif. 어디 간 거야? Ibu Sohee datang ke kafe tarot. Cassandra berkata Sohee tidak datang hari ini. Ibu Sohee bertanya apa Sohee sedang mengencani seseorang. Cassandra menjawab dia jarang menceritakan kehidupan pribadinya. Ada pria tua yang hidup di hutan. Penulis acara TV ingin mewawancarainya. Mereka berkata sangat kesulitan untuk sampai di sini. Bahkan mereka tidak sempat untuk makan. Ternyata pria tua itu adalah Moktesop, ayahnya Sohee. Sohee terbangun dari tidurnya. Ia berkata Do-ha terlihat tampan bahkan di pagi hari. Ia tidak sengaja menginjak remote dan menyalakan layar. Do-ha terbangun karena Sohee duduk di pangkuannya. Sohee berusaha menjelaskan pada Do-ha. Sohee melihat tayangan di layar dan berkata itu tampak menyenangkan. Ia bertanya apa Do-ha pernah melakukan hal seperti itu. 아니요. 나도 어릴 때 말고는 없는데. Do-ha dan Sohee mengemudi mobil mereka. Do-ha berkata agar Sohee berada tepat di belakangnya. Do-ha membawa Sohee ke tempat perkemahan. Sohee kesal karena mereka tidak mempersiapkan apa-apa untuk datang ke sini. Ternyata Do-ha menyewa peralatan berkemah. Mereka kesulitan membangun tenda. Akhirnya Do-ha selesai membangun tenda. Do-ha menggangkan daging untuk Sohee. Do-ha bertanya kenapa Sohee tiba-tiba memutuskan untuk percaya padanya. Itu terdengar seperti kebohongan bagimu. 나도 모르겠어요. Kurasa aku ingin mempercayaimu lebih dari telingaku. Kang Min dan rekan polisinya mendapat tugas untuk mengintai pelaku penikaman yang kabur. Sohee memberitahukan pada klien untuk tidak percaya begitu saja pada janji atau sumpah. Ia menyuruh mereka mendapatkan jawaban yang jelas. Do-ha bertanya jawaban jelas seperti apa? Sohee menjawab contohnya orang yang paling kucintai sekarang adalah kau. Jawaban seperti ini paling ringkas dan tepat. 내가 지금 제일 좋아하는 사람은 소리 씨예요. Kang Min dan rekan polisinya sedang mengintai pelaku. Rekannya mengantuk jadi ia ingin mendengarkan sesuatu. Ia melihat tayangan tentang kasus di Pantai Hakchon. Rekan polisi bertanya apakah pernah melihat pelaku kasus ini secara langsung. Kudengar ia tampan dan dari universitas bergengsi. Jadi dia pun punya klub penggemar saat menjadi pembunuh. Kami menjawab bukan pembunuh tapi tersangka. Rekan polisi itu berkata semua orang tahu dia pelakunya. Dia bersamanya sampai saat terakhir dan mereka bertengkar hebat. Selain itu darahnya ditemukan di pakaiannya. Rekan polisi itu menunjukkan foto pelaku pada Kang Min. Kang Min terkejut karena ia pernah melihat wajah itu bersama Sohee. 야, 이놈 확실해? Kang Min langsung menghubungi Sohee, tapi ponsel Sohee tidak aktif. Ia ingin memberitahukan kebenaran itu pada Sohee, tapi tidak jadi. Ia mengirim pesan yang berisikan tolong hubungi aku setelah kau membaca pesan ini. Om Ho mendatangi reporter yang pernah bertemu Do-ha. Om Ho berkata, ku dengar reporter berhenti berkeliaran di sekitar rumah Kim Do-ha. Om Ho bertanya di mana Kim Do-ha sekarang. Reporter itu menjawab bagaimana ia bisa tahu. Jika tahu, ia akan datang ke sana. Reporter itu takut dengan Om Ho. Ia berkata Shaon sedang bernyanyi di hotel. Jika mengikuti Shaon, kau mungkin bisa bertemu dengan Kim Do-ha. Manajer Shaon mengantar Shaon pulang ke apartemen. Saat ingin masuk, ada yang mengikuti Shaon. Om Ho menculik Shaon. Dia bertanya di mana Kim Do-ha. Shaon menjawab ia tidak tahu. Om Ho berkata, jika kau tidak tahu, hubungi Do-ha dan suruh dia kemari. Shaon berkata, kau orang yang mencoba membunuh Do-ha. Lagi pula, aku ingin mati hari ini.
Aku senang ada yang bisa kulakukan untuk Doha. Om Ho menghubungi Doha dengan ponsel Xiaon. Xiaon berkata pada Doha tutup teleponnya sekarang juga. Om Ho berkata lama tidak bertemu. Doha berkata jangan sakiti dia dan bicara saja dengannya. Di mana kau sekarang? Doha bergegas pergi ke lokasi yang dikatakan Om Ho. Om Ho berkata ekspresi wajahmu juga sama saat itu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kau tahu dua hal yang paling kusesali. Menyuruh Om Ji bersenang-senang saat dia bilang akan menemuimu. Dan melepaskanmu di bus itu setelah kau membunuh Om Ji. Om Ho meninju Doha. Aku akan membuat ibumu mencarimu seumur hidupnya. Solhi terbangun dari tidurnya. Ia melihat ponselnya dan ada pesan dari Kang Min. Om Ho terus memukuli Doha. Dia bertanya apa yang kau lakukan dengan Om Ji. Kau membunuhnya dengan menyakitkan? Di mana Om Ji? Doha teringat dengan perkataan Solhi bahwa ia tidak membunuh. Doha menahan pukulan Om Ho. Ia berkata tidak menyakiti Om Ji. Ada banyak hal yang harus kulakukan ke dia yang membuatku harus minta maaf. 죽이진 않았어요. Om Ho berkata maksudmu dia bunuh diri lagi? Kenapa dia bunuh diri? Doha menjawab karena aku impiannya Om Ji. Om Ho lah yang berkata pada Om Ji bahwa impian Om Ji seharusnya Senju. Tapi Doha berkata pada Om Ji kami harus putus. Saat dia bilang akan mati tanpa aku, kupikir dia hanya asal bicara. Aku tidak tahu dia benar-benar akan bunuh diri. Om Ho berkata dia hanya punya kau. Kenapa kau melakukan itu padanya? 형도 있었잖아요. Kenapa kau tidak membantunya? Kenapa kau tidak mempertahankannya? 평생 미안한 마음으로 살게요. Saat Doha pergi, Om Ho mencoba menikam Doha dari belakang. Tiba-tiba Kang Min datang dan menyelamatkan Doha. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.